Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal izalata masuki sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata alal khairi ibtigha'a mardati wa thawabi wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah salahil akibah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab Hadratus Syekh Samir Salim bin Sumair al-Hadrami summa ila sahibu syarha Imam Nawawi bin Umar al-Bantani rahimahullah wa nafa'ana bihima wa bi'ulumihima fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bi'idmatika wansur alaina birahmatika arhamar rahimin. Ila anqal faslun fi arkani tayammum. Melanjutkan yang lalu, setelah syarat-syarat tayammum, maka kita lanjut kepada rukun tayammum. Wa huwa al-musamma bil mutahhiril mubih. Disebut juga tayammum adalah bersuci yang membuat diperkenankannya ibadah. Jadi tayamum itu kan keadaannya darurat, yang semestinya kamu nggak bisa sholat, kamu jadi bisa sholat dengan tayamum. Nah, disebut tayamum itu adalah bersuci yang memperkenankan, membuat kamu jadi boleh sholat. Nanti kalau niat tayamum, saya niat bersuci yang diperbolehkan dengannya saya sholat gitu loh. Beda dengan niatnya wudhu biasa. Kalau wudhu biasa kan bisa nawaitu toharota lisholah, atau nawaitu rafil hadasil shghor, nawaitu fardhon lisholah. Maka yang untuk tayamum nggak boleh demikian, harus ada keadaan di mana nanti disebutkannya dengan cara yang khusus. Furudu tayamum, fardunya tayamum, arkanuhu khamsatun, ada 5. Qala Asyarqawi wal mu'tamad annaha sab'atun bi'addi turab wa qasdi ruknain. Berkata Syekh Asyarqawi, menurut pendapat yang mu'tamad bahwa rukun-rukun tayamum ada 7, dengan menghitung debu dan qasdun itu sendiri-sendiri menjadi 2 rukun. Wa innama lam yu'addal ma'u ruknan fil wudu'i wal ghusli li adamil ihtisasihi bihima. Tapi kalau air, wudunya kamu pakai air, bersuci pakai air, maka air tidak dihitung sebagai salah satu rukun. Ada airnya, baru nanti rukun keduanya niat, nggak begitu. Kenapa? Karena air itu bukan sesuatu yang menjadi mendesak gitu loh. Kalau debu sesuatu yang
mendesak atau yang dalam keadaan darurat, maka debu itu termasuk salah satu yang harus dipersiapkan. Bi khilafi turab fa innahu mukhtassun bitayammum, beda dengan debu. Karena sungguhnya debu itu merupakan perkara yang khusus dalam tayammum. Wala yakfi binakli anil qasdi wa in istalzamah. Dan bertayamum tidak mencukupi, tidak sah dengan memindahkan debu tanpa sengaja pada debu tersebut, sekalipun memindahkan debu tak terpisahkan dengannya, saling berkaitan. Artinya nggak boleh bertayamum dengan keadaan yang nggak sengaja, nggak diniatkan untuk memindahkan debu dari satu tempat ke tempat anggota yang dipakai untuk tayamum. Pokoknya nggak sengaja ada debu pas terbang ke muka kamu, sekalian kamu niat tayamum, nggak bisa gitu loh. Nah, beda sama air. Air boleh, kamu nyemplung ke air celup, niat wudhu boleh, gitu sekalian, gitu loh. Kalau tayamum nggak bisa, harus airnya diambil, debunya diambil sendiri, diletakkan ke tempat anggota yang tayamum dengan sengaja. Nggak bisa dengan tidak sengaja, nggak bisa. Hujan-hujanan, pas kena hujan niat wudhu sekalian boleh, gitu loh. Kalau tayamum nggak bisa, ada debu lewat banyak, sekalian tayamum aja nih. Wal qasdu wa qasdu turab liunqilahu fa huwa ghairun niyyah allati yaniyatul istibahah. Dan sengaja dalam bertujuan memindahkan debu, maka hal itu bukanlah niat. Yang niatnya itu menuntut diperbolehkannya sholat. Jadi beda-beda nih. Niat sendiri, mindahin debu sendiri. Dua rukun. Terus kita mulai yang pertama. Al-awalu naqlu turab. Rukun yang pertama dari tayamum adalah memindahkan debu, sengaja memindahkan debu untuk tayamum. Sengaja kamu ngambil debu, kamu siapkan, saya mau tayamum dengan debu ini. Ini di luar niat nih, belum sampai niat. Artinya mempersiapkan debu yang mau kamu pakai untuk tayamum. Aitawilu mutayammimi lahu, itu orang yang bertayamum melakukan pemindahan debu, sengaja debunya dipindahkan atau dipersiapkan. Walau min wajhin ila wajhin, walaupun debu itu dipindahkannya dari wajah ke wajah lagi. Artinya tadinya ada tanah klepok nempel di jidat kamu, namanya. Kamu ambil tanahnya, kamu taruh di kain. Nah, terus kainnya kamu pakai untuk tayamum, usapkan lagi ke wajah, boleh, gitu loh. Jadi sengaja kamu harus menyiapkan debu atau tanah dari manapun asalnya, mau dari wajah kamu kayak, mau dari tangan kamu, mau dari mana aja boleh. Tapi nggak boleh debu yang sudah nempel di wajah sekalian diratain, nggak boleh, gitu loh. Kalau ada debu di wajah, ambil dulu debunya, taruh di satu tempat,
Nah, mau saya pindahkan ke wajah lagi disertai niat nanti. Nah, baru sah tuh. Ya, jadi boleh mindahin debu dari mana saja. Dari wajah ke wajah boleh. Dari wajah ke tangan boleh. Ini di wajah saya ada debu nih, saya pindahin dulu ke kain. Terus saya tempel kainnya, saya kasih ke tangan boleh. Dari tangan kanan pindah ke tangan kiri boleh. Tangan kiri ke tangan kanan boleh. Ini mindahin debunya ada macam-macam keadaan. Wa mithlul mutayammimi al-ma'dzunu. Dan sama seperti orang yang bertayamum adalah orang yang diberi izin untuk mentayamumi. Kamu nggak bisa tayamum, tolong dong saya ditayamumin. Nah, orang lain asal mendapat izin dari kamu, berarti itu satu rukun, apa, memindahkan sesuatu. Nanti begitu disiapkan pemindahannya, nempel, kamu langsung niat gitu, disertai dengan, jadi mindahin debunya rukun tersendiri. Walau kana ma'dzunun kafirun au sabiyun la mumayyiz. Walaupun yang kamu kasih izin itu orang kafir boleh. Tolong dong saya ditayamumin. Wong kamu minta wuduin orang kafir aja boleh, tolong saya diwuduin dong. Tinggal ambil siram. Nah, makasih ya. Walaupun anak kecil, ini dong, ini debunya gosok sini ya. Ya. Boleh. Au unsa haitsu la mumassah naqidatan. Walaupun yang mentayamumi kamu orang perempuan boleh. Yang penting pakai penghalang, pakai sarung tangan. Artinya sesuatu perempuan itu yang tidak sampai memegangnya itu membatalkan kamu, maka boleh dia mentayamumin kamu. Au majnunun au dabatan kaqirdin, atau berupa orang gila atau hewan seperti kera. Fala buddha min idnin fi jami'i dzalika, maka tidak boleh tidak, itu semua harus mendapatkan izin. Liyakhrujal fuduwi walau syughlu man la yaksiduhu fa innahu la yakfi naqluhu. Untuk mengecualikan fuduli, yaitu pekerjaan orang yang tidak menyengaja dirinya kepada debu, tidak bertujuan apa memindahkan debu. Nah, sesungguhnya tidak cukup pemindahan debu, tidak sah oleh seseorang yang dia itu mengambil debu tapi tidak niat untuk bertayamum. Jadi harus kalau dia ngambil debu, niatnya debu ini mau saya pakai untuk tayamum. Walau ahdatsa ahaduhuma ba'da naqli wa qablal mashi lam yadur. Dan jikalau berhadas salah seorang dari keduanya, pentayamum dan yang mentayamumi, setelah memindahkan debu dan sebelum mengusapkannya, maka tidak terpengaruh. Amal adinu fali anahu ghairu nakilin wa amma ma'dun fali anahu ghairu mutayammim. Kalau rukun pertama kamu kerjakan, terus mau pindah ke rukun kedua kok kamu kentut, batal nggak tayamumnya?
batal. Tapi kalau kamu diwuduin sama orang, ditayamumin, pertama dia ambil tanah, digosokkan ke kamu, sebelum gosok kok kamu dia kentut, nggak apa-apa. Karena jangan kamu yang kentut, yang digosokin, yang gosokin nggak apa-apa kentut. Oh, dia kan bukan bagian yang bertayamum, dia hanya menggosokkan saja. Tapi kalau kamunya yang digosokin kok kentut juga, ya batal. Ulang lagi tayamumnya. Walaupun haid boleh, nggak ada masalah. Asani yang kedua niatnya adalah, yang kedua rukunnya adalah an-niyah. Ka'an yanwiya istibahata shalah, seperti niatnya, ya Allah saya niat tayamum untuk istibahatis shalah, untuk diperkenankan sholat. Fala farqa baina ayyata'arrada lil hadasi bi ayyagula nawaitu istibahata shalah minal hadasil asghari awil akbari aula. Maka tidak beda, tetap sah saja niatnya. Ia menyinggung mengenai hadas dalam hal niat. Seumpama dia mengucapkan saya niat tayamum agar diperbolehkan sholat lantaran hadas kecil, atau karena hadas besar, atau tidak menyinggung hadas. Yang penting saya niat tayamum untuk diperkenankan sholat. Au masil mushafi awisajaditil tilawah, atau ia dapat berniat agar diperbolehkan memegang mushaf. Saya tayamum agar boleh memegang mushaf. Saya tayamum agar boleh sujud tilawah. Nah, ini boleh. Tapi bukan wudunya dengan niat saya bertayamum niat mengangkat hadas, karena sungguhnya tayamum tidak dapat mengangkat hadas. Karena kepepet saja, maka kamu boleh bersuci, yang membawa kamu boleh sholat. Dan nggak boleh niatnya nawaitu toharota li sholat. Kalau pakai air kan nawaitu toharota li sholat boleh. Atau nawaitu fardu tayamum juga nggak boleh, karena tayamum tidak termasuk bagian dari perkara yang fardu, karena ini kondisinya kepepet. Fa'in arada sholata fardhi fala budda min niyatin istibahatil fardhi sholah. Kalau kamu niat sholat fardu, maka tidak boleh tidak niatnya, ya Allah saya wudu, saya tayamum agar diperbolehkan sholat fardu. Bukan fardu tayamum, tapi untuk diperbolehkan sholat fardu. Wa yajibu qarnun niyah bin naqli li'annahu awwal arkan, dan membarengkan niat dengan pemindahan debu. Nah, sungguhnya pemindahan debu adalah rukun pertama, di mana rukun di antara rukun-rukun tayamum. Kan yang namanya niat itu kan pada rukun yang pertama. Kalau wudu ambil air, begitu nempel ke wajah nawaitu toharota sholat. Nah, kalau tayamum ya pertama itu nawaitu tayamum lillahi ta'ala, nawaitu istibahatis sholat, nawaitu tayamum istibahatis sholat. Wa mahallun niyah awal wajib wa bimazhi syai' min wajh, dan tempat berniat adalah permulaan dari beragam perkara yang wajib rukun-rukun tayamum, dan dengan mengusap sesuatu dari bagian wajah. Ketika nempel debu,
mulai nawaitu istibahatus shalah. Wala yadhuru azubuha ay ghaibatuha bainahuma, dan tidak berpengaruh, nggak apa-apa menghadirkan niat, hilangnya niat di antara dua. Nggak berpengaruh menghadirkan niat di awal atau di tengah-tengah antara memindahkan debu dan menempelkan debu di wajah. Walau hadasa bainahuma fa in kana nakilu wa batalat niat. Seandainya ia berhadas, dia kentut di antara kedua hal, memindahkan debu dan niat. Lalu jika pemindahan debu itu oleh dirinya sendiri yang bertayamum, maka batal niatnya. Udah mau niat nawaitu istibahati shalah, menempel kentut, ya nggak sah niatnya, harus diulang lagi. Jadi niat adalah rukun yang kedua setelah menyiapkan tanah atau mempersiapkan tanah untuk dipindahkan menjadi salah satu perkara yang mau dipakai untuk bertayamum. Asalisu mazhul wajah, yang ketiga mengusap wajah. Hatta dhahiril mustarsal lahiyatihi wal muqbil min unfih ala syafatih, hingga bagian luar, bagian yang menjulur ke janggut, dan bagian depan dari hidungnya di atas bibir. Yang mau dibasuh nih ukurannya nih, bagian apa? Bawah sampai kepada bagian depan, dari mulai hidung sampai ke atas bibir. Namanya wajah itu tadi, ujung ke bawah sampai ke atas kemana? Janggut. Liqauli ta'ala famsahu bi wujuhikum wa aidikum, lalu usap wajah-wajah kalian dan tangan-tangan kalian. Wala yajibu isalu turab ilal manabit asy'ari alladhi yajibu isalul ma'u biha, dan gak wajib nanti debunya itu harus ke sela-sela apa? Jenggot. Ya ribet lah, kalau air kan harus ke sela-sela, kalau tipis masuk, kalau debu ya nggak usah, yang tempat kulit saja yang sunnah. Jadi dimulai dari atas, dimulai dari atas diusapkan merata. Ini jempol juga nih jalan nih. Jadi nggak usah diusap-usap sampai putih semua, ya nggak usah. Iya, tipis pun nggak usah sampai ke dalam, apalagi lebat. Jenggot tipis kayak saya aja ini nggak usah sampai ke dalam, yang penting apa, kulitnya terkena debu semua, bukan dalamnya, bukan. Apalagi jenggotnya, wah ribet lagi malah. Ya, jadi pertama memindahkan debu, terus niat, terus apa, mengusap wajahnya dengan debu hingga rata. Warabi'u mashul yadain ilal mirfaq, membasuh, mengusap tangan sampai ke siku. Mengusap tangan sampai ke siku itu rukun yang berapa? 4. Mengusap tangan sampai ke siku.
Tempel, tok atau tiup biar nggak ketebelan. Kalau sholat putih semua orang keder, nih orang putih semua. Jangan diginiin, nggak boleh. Walaupun kamu selesai tayamum nggak boleh digini-giniin, nggak boleh. Makruh. Biarkan debu ini tetap biarin, karena debu itu bagian alat dari bersuci. Tokan. Nah, wajah dia basuh tuh rata. Udah, ambil lagi. Terus dari ujung jari nih. Ini jempol jangan ikut-ikut. Sampai ke belakang. Belakang puter. Nah, ini dibagi dua nih. Yang pertama dulu depan. Terus belakang masuk ini. Nah, jalan. Udah, baru jempol. Nah, jadi 3 bagian. Ini tengah untuk bagian dalam, jempol untuk jempol. Paham nggak? Ditempel, ratain. Ini kan sini belum kena, debu masih ada. Balik. Nah, gosok lagi. Terus ini. Nah, terus baru kemari. Balik. Baru jempol. Nah. Tapi yang maksudnya yang kanan tadi ini pas dia nggak boleh kena yang ini kan, pas jempol doang maksudnya, jadi ini iya, enggak kan ini tadi masih ada kan, suci kan. Setelah ini nempel sini, nah ini kemari. Jangan ini dipakai lagi di sini, jangan. Ini udah rata, ini kemariin. Nah, gosokin, putar, baru jempol. Bisa? Nah, diurut. Gak usah dikosong-kosong, ini gak usah loh, kok kayak pakai bedak. Ratain aja begini, puter, terus, nah, baru kemari, puter, ya. Jadi dibagi berapa ini? 3. Ini buat tangan, ini jempol buat jempol. Terus yang ke 5, tartib antara 2 usapan. Nanti nggak boleh tangan dulu baru wajah, nggak boleh, harus wajah dulu baru tangan. Berarti rukunnya berapa semua? 5 apa? Mindah debu, niat, wajah, tangan, tartib. Tatimah ada sunnah tayamum. Di antara sunnah tayamum kama fil wudu'i wa ya'ti biha biqasdi dzikri au yutle. Menyebut nama Allah di awal tayamum walaupun sebagai orang yang junub dan haid, tapi niatnya zikir. Bismillah, niatnya zikir, bukan niat baca ayat. Kalau baca ayat nggak boleh bagi orang yang haid atau junub.
Wa naqdul yadain au nafhu huma ba'da dharb wa qabla al-mashi fil hubari in kathura. Mengibaskan kedua tangan atau meniup setelah menepuk, memindahkan debu, dan sebelum mengusapkan debu halus jika banyak. Sunnah tuh tiup atau bukan diginiin. Setelah diginiin kok masih banyak, tiup biar enggak kebanyakan, enggak tebel gitu loh. Wa amma nafduhuma ba'da tayamum famakruh. Kalau mengibaskan tangan setelah tayamum hukumnya makruh. Id yusanu al-ibqa'uha hatta yakhruja minas sholat. Sunnah membiarkan debu tetap nempel sampai selesainya sholat. Mendahulukan tangan kanan daripada tangan kiri, sunnah tuh. Menghadap ke kiblat ketika tayamum itu juga sunnah. Mengusap bagian wajah yang atas baru yang bawah, jangan bawah ke atas gitu loh. Kan ada tuh orang yang nyontohin wudhu pakai air serut. Coba kamu lihat ustadz yang dari bawah nggak sunnah, dari atas ke bawah. Kalau air jadi mengalir kan dia. Nah, begitupun tayamum, diusap bagian atas dulu sunnah. Tapi kalau kamu mau membasuh tangan diawali dari jari. Tapi kalau kamu basuh orang lain dari siku. Orang lain ini tangannya. Nah, dari atas sikunya balik set. Awas kan bener-bener. Terpatah airnya. Kalau kamu sendiri dari wudhu begitu, kamu wudhu sendiri, sunahnya dari jari. Tapi kalau kamu diwudhuin orang ya dari siku, gitu loh. Kenapa? Ini wadahnya, siram dari atas, gitu loh. Bukan begini. Kalau kamu wudhu sendiri, sunahnya dari atas. Terus mengusap melebihi batas. Nah, lebihin tuh. Jangan ngirit, sepas, pres, kata kaki dipres, lebihin hukumnya sunnah. Maksudnya kita itu nggak tahu batasnya sebenarnya seberapa gitu loh. Lah kalau ada yang kurang gimana? Jadi yang baik lebihin. Ya sama kawan lebihin dikit lah. Jaga-jaga. Merenggangkan jari-jari pada saat tepukan. Pas ambil jangan gini, renggangin. Nah. Kalau pas ngambil jari direnggangin baru ketepuk. Terus mencopot cincin pada tepukan pertama. Sunnahnya cincinnya dicopot. Terus menyela-nyela jari-jari itu sunnah. Wa makruhuhu
takriru turab wa takrirul mashi likulli udwin. Perkara yang dimakruhkan dalam tayamum adalah mengulang-ulang debu dan mengulang-ulang usapan pada setiap organ. Hukumnya apa? Makruh gitu loh. Enggak kayak air. Kalau air kan di usap-usap biar rata. Nah, beda dengan debu. Debu tidak disunahkan mengulang-ulangnya. Cukup sekali basuhan, selesai. Nggak usah diulang-ulang lagi. Ya, itu bagian dari yang harus diperhatikan, fardu dan sunnah-sunnah tayamum, serta apa yang dimakruhkan agar sempurna kita bertayamum. Kalau kita kan tayamumnya tahu kemarin tayamum yang apa, bukan kekurangan air. Kalau di Indonesia kamu kan nggak pernah kekurangan air. Kalau kamu tayamum ya karena sesuatu yang menyebabkan kamu apa, tidak boleh kena air, entah itu sakit, entah itu luka, entah itu apa, hingga kamu jadi perlu ngelakuin tayamum. Tapi kalau tempat saya nggak ada air, di Indonesia susah, jarang gitu loh. Karena apa, di Indonesia tempat air itu sangat mudah untuk dicapai atau dicari, beda dengan tempat-tempat di tempat lain. Ini masuk bab tayamum. Terus besok akan kita sambung lagi yang membatalkan tayamum, insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Wa ila hadratin nabi. Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana tarabna وأننا أسرفنا للظى أشرفنا فاتوب علينا توبة كل حوبة واستر لنا عوراتي وآمن راحتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الهلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولنا بكل سلي صلى عليه عند الحب وآله وصحبه عدد طاس صحبي والحمد لله في البدء وتناهي وأنا ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.